Shalom, selamat malam Jemaat GBI Petamburan dan seluruh penonton dari Petamburan Bible Study pada malam hari ini. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu redefining heaven atau memaknai kembali atau memaknai ulang surga. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan kita pada malam hari ini, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh kembali belajar khususnya mengenai surga ya Allah. Biarlah kami boleh sedikit banyak memahami lebih lagi akan apa itu surga, dan sehingga kami boleh sungguh-sungguh memiliki kehidupan dengan orientasi yang benar sebagai seorang Kristen. Karena itu Roh Kudus, pimpinlah setiap kami, sertai kami dalam kami belajar pada malam hari ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti segala sesuatu yang hendak Engkau ajarkan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas satu tema yang seperti tadi sudah saya katakan, yaitu memaknai ulang atau memaknai kembali surga. Saya akan mulai dengan pendahuluan sebagai berikut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap orang yang menghidupi keagamaan dengan taat pada umumnya itu percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Di mana pada umumnya imajinasi kehidupan pasca kematian adalah sebuah keadaan yang lebih baik daripada yang kita hidupi pada saat ini. Ada orang-orang yang berpandangan bahwa moksa adalah tujuan setelah kehidupan di dunia ini. Ada juga kelompok orang yang berpandangan bahwa nirwana adalah tujuan setelah kehidupan di dunia pada saat ini. Ada juga orang golongan tertentu, yaitu kelompok dari orang Yahudi, percaya bahwa orang yang telah mati akan turun ke dalam Sheol atau Hades. Nah, secara umum orang Kristen tentu saja percaya bahwa surga adalah tempat tujuan terakhir setelah kematian sebagai antitesis dari neraka. Artinya ketika orang meninggal, seseorang akan masuk entah ke dalam surga atau ke dalam neraka. Selain itu, orang Islam pun percaya dengan surga meskipun dengan konsep yang berbeda dengan kita. Tetapi kita tidak akan berbicara ke sana. Kita akan fokus dengan apa yang menjadi pandangan orang Kristen mengenai apa itu surga. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kelompok masyarakat memiliki pengharapan yang berbeda satu sama lain mengenai kehidupan pasca kematian. Ada seorang pendeta yang pernah bercerita kepada saya satu pengalaman dia ketika dia berkhotbah di sebuah gereja. Satu kali ketika dia selesai berbicara di depan gereja itu, ada jemaat yang tiba-tiba berdiri dan bertanya kepada pendeta ini. Dia bertanya, "Pak, kalau orang Buddha meninggal itu masuk surga apa enggak?" Seketika pendeta ini pun menjawab bahwa tentu tidak, orang Buddha tidak masuk ke dalam surga. Dan jemaat yang bertanya ini dengan muka yang berseri-seri, dia kemudian berkata, "Wah, Bapak masih pendeta tulen." Lalu belum sempat jemaat ini duduk menempelkan tubuhnya di kursi, lalu pendeta ini berkata, "Tapi Pak, tunggu dulu. Kalau orang Buddha nggak dapat surga, maka orang Kristen juga nggak dapat nirwana." Wah, Bapak ini semakin bingung dengan jawaban pendeta ini. Tapi kira-kira percakapan singkat ini menunjukkan bahwa setiap kelompok agama itu mempunyai satu pandangan tersendiri mengenai satu kehidupan pasca kematian atau kehidupan di dunia pada saat ini. Kita akan fokus, sekali lagi saya katakan, fokus kepada pandangan orang Kristen tentang kehidupan setelah kematian. Khususnya hari ini kita akan membahas mengenai surga, dan
Jika Allah berkehendak, kita akan membahas mengenai neraka minggu yang akan datang. Sebagai orang Kristen sudah sewajarnya kita mengharapkan surga sebagai tempat tujuan akhir setelah menerima keselamatan melalui karya penebusan Kristus Yesus, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Sebagaimana dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu 21 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Wahyu 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Mengenai teks yang tadi sama-sama kita baca, Bapak Ibu, seorang pakar perjanjian baru bernama N.T. Wright mengatakan bahwa pengharapan Kristen adalah tentang ciptaan yang baru, akan langit baru dan bumi yang baru. Dan pengharapan itu telah datang di dalam Yesus dari Nazaret. Pada akhirnya banyak orang Kristen terkejut bahwa pengharapan tertinggi dan pengharapan bagi masa kini sungguh berbeda dari apa yang dibayangkan. Dan harapan yang sama menawarkan dasar yang koheren dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu di tengah dunia pada saat ini. Artinya jika kita sungguh-sungguh mengharapkan adanya suatu langit yang baru dan bumi yang baru, sebagai orang Kristen kita dipanggil bukan hanya untuk tinggal diam, tetapi turut menjadi mitra Allah dalam mewujudkan situasi ini, mewujudkan langit yang baru dan bumi yang baru ini. Kalau boleh saya tambahkan bahwa itu berarti langit yang baru dan bumi yang baru bukanlah satu langit dan bumi atau ciptaan yang lain dari yang ada sekarang, tetapi langit yang telah ada dan bumi yang telah ada ini diperbarui oleh Allah, sehingga pada akhirnya Tuhan kita akan berkata, "Lihatlah, aku telah menjadikan segala sesuatunya baru," yaitu memperbarui tatanan dunia yang telah kacau balau oleh karena ulah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu ada beberapa hal yang saya akan mengajak kita untuk memaknai ulang tentang apa itu surga. Yang pertama, surga adalah tentang Allah saja. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, Alkitab itu menyebutkan surga sebagai kata ganti bagi Allah. Misalnya di dalam Lukas 3 ayat 22. Kai ponen ex urano genestai. Ini kira-kira perkataan yang kita sama-sama dapat baca ketika Yesus dia dibaptis.
Dan lalu dikatakan bahwa ada suara dari langit. Di dalam terjemahan LAI atau terjemahan baru memang dikatakan dengan istilah langit. Tetapi kita perlu tahu bahwa di dalam istilah Yunani, kata Uranos itu menggunakan atau memiliki terjemahan di dalam bahasa Indonesia yaitu langit ataupun surga. Dan kita akan belajar nanti bahwa ternyata memang orang Yahudi memiliki pandangan bahwa langit itulah surga. Jadi jika yang dimaksud dengan langit atau surga adalah Allah sendiri, maka suara yang datang dari langit atau dari surga adalah suara Allah sendiri dalam peristiwa pembaptisan Yesus tersebut. Meskipun ada tafsiran yang mengatakan bahwa suara dari langit adalah gemuruh yang kemudian dipersonifikasi sebagai suara dari Allah yang mengakui tentang Yesus Kristus adalah putra yang dikasihinya. Contoh lain terdapat di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 19 dan diulangi di dalam 2 Tawarik 18 ayat 18. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Yang dimaksud dengan tentara surga di sini tentu dengan jelas adalah tentara Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa ketika Alkitab dalam bagian tertentu berkata tentang surga, itu berarti bahwa Alkitab berbicara tentang Allah. Meskipun makna ini sangat minor, tetapi penting untuk kita perhatikan bahwa surga adalah hanya tentang Allah. Kita tidak bisa membayangkan surga dengan semua pengharapan duniawi yang kita miliki pada saat ini. Mengutip perkataan Pendeta Joas Adi Prasetya, beliau mengatakan bahwa membayangkan surga adalah memasukkan Allah sebagai pusat dari seluruh visi kita tentang surga. Tidak sepantasnya jika kita membayangkan surga, tetapi kita masih membayangkan atau kita mengharapkan hal-hal yang bahkan berada di luar dari Allah sendiri. Kita membayangkan hal-hal yang di luar kehendak Allah. Misalnya ketika Yesus mengatakan kepada beberapa orang pemuka agama Yahudi, ketika dia ditanya mengenai seorang perempuan yang menikah secara levirat, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa di surga nanti tidak akan ada pernikahan. Akan bahaya buat kita jika kita membayangkan bahwa kita membuat satu hipotesis yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus tersebut. Ketika Yesus mengatakan bahwa manusia akan hidup sama seperti malaikat dalam kehidupan nanti. Tapi kemudian akan menjadi berbahaya bagi kita dan keliru bagi kita jika kita mengatakan bahwa di surga akan ada pernikahan lagi. Karena dengan alasan bahwa tidak ada pernikahan secara levirat di surga, tetapi akan ada pernikahan yang monogami di surga. Ini akan menjadi keliru bagi kita semua karena kita memahami sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus tentunya. Itu yang pertama, bahwa surga adalah hanya tentang Allah. Yang kedua, surga adalah sebuah lokasi. Untuk memahami surga sebagai sebuah lokasi, pertama-tama saya mengajak kita untuk mengingat kembali mengenai kosmologi dunia timur dekat kuno yang pernah saya sampaikan, yang tentu saja dipegang oleh orang-orang Israel kuno pada saat itu, di mana bumi berbentuk datar, bumi datar dan di bagian atasnya ditudungi oleh langit atau Uranos dalam bahasa Yunani atau Samayim dalam bahasa Ibrani yang berbentuk seperti kubah. Langit inilah yang dipercaya sebagai tempat kediaman Allah atau surga. Sementara tudung bumi bagian bawah disebut sebagai Hades dalam bahasa Yunani atau Sheol dalam bahasa Ibrani, yang dipercaya sebagai dunia bagi
orang yang telah meninggal. Nah, karena kepercayaan Israel kuno memegang tradisi yang lebih tua dari mereka yang diterima secara turun-temurun pada saat itu, sehingga mereka melihat surga sebagai sebuah lokasi keberadaan Allah. Kubah yang dipandang mereka sebagai tudung dari bumi itu merupakan satu lokasi tempat di mana Allah berdiam, yaitu tepat berada di atas bumi ini. Makanya tidak heran jika berkali-kali kita melihat bahwa dunia Israel kuno atau Yahudi kuno melihat bahwa hubungan Allah dan manusia itu hanya sebatas langit dan bumi. Ketika mereka menyebutkan langit, mereka menyebutkan Allah, bahkan Allah ada di dalam langit yang ditempati oleh manusia. Maksud saya langit yang berada di atas bumi yang ditempati oleh manusia. Untuk memahami pandangan ini, saya mengajak kita untuk membaca satu kisah di dalam Alkitab, yaitu tentang Menara Babel di dalam Kejadian 11 ayat 1-9. Saya akan bacakan untuk kita semua Kejadian 11 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat teks ini di dalam gaya bahasanya, kita akan menemukan bahwa kisah tentang Menara Babel disampaikan dalam bentuk sastra, yaitu origin myth, atau satu asal-usul yang disampaikan dengan pendekatan mitologis. Tentu di sini bukan berarti bahwa kisah tersebut sebuah kisah fiktif, tetapi kisah faktual yang disampaikan dengan gaya bahasa fiktif. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, saya tulis demikian. Wayomeru habah nipneh lanuir. Umikdal weroso barasamayim. Dalam ayat tersebut kita dapat melihat bahwa kata langit yang digunakan oleh LAI untuk menerjemahkan kata samayim, yang juga memiliki arti surga, yang digunakan oleh hampir semua terjemahan dalam bahasa Inggris. Artinya setiap bahasa Inggris hampir semuanya menggunakan kata atau istilah heaven untuk menggantikan kata samayim dalam bahasa Ibrani. Kalau kita lihat konteks cerita keseluruhan, kita memang akan melihat bahwa orang-orang di Babel sedang membangun satu menara untuk naik ke surga. Dan dengan menggunakan menara itu, mereka hendak mencari Allah atau melihat Allah. Karena dalam satu tafsiran kita akan menemukan, bahkan banyak tafsiran yang menemukan bahwa orang-orang di Babel membangun menara untuk menjadi sama dengan Allah. Atau yang kita lihat di dalam ayat itu dikatakan mereka hendak mencari nama.
Akan tetapi Allah yang ada di langit atau di surga justru turun ke bumi dan mengacau balaukan pembangunan Menara Babel ini. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian Alkitab yang lain, kita membaca saat bangsa Israel hendak masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka telah melihat bahwa tampaknya ada banyak bangunan seperti ini kemudian. Karena dikatakan bahwa mereka yang masuk ke tanah Kanaan melihat kota yang puncaknya sampai ke langit. Kira-kira itu yang terjadi di kisah Timur Dekat kuno, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal tersebut menunjukkan bahwa surga adalah sebuah tempat dan tempat itu merupakan kediaman Allah. Lalu bagaimana orang Kristen memaknai surga sebagai sebuah lokasi? Apakah kita akan memaknainya hanya sekadar surga tempat kediaman Allah dan makhluk surgawi lainnya seperti malaikat, kerubim dan sebagainya? Kalau kita melihat di dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai 27, kita kembali ke dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9 sampai 27. Kita akan menemukan bahwa surga adalah lokasi seperti yang dilihat di dalam penglihatan Yohanes tersebut. Akan tetapi kita harus memahami bahwa literasi apokaliptik di dalam Alkitab dan khususnya kitab-kitab apokaliptik adalah tulisan-tulisan yang memiliki pesan dan muatan pengharapan politis, tanpa harus mencantumkan realita yang dapat memperkeruh situasi yang sedang dihadapi oleh penulis maupun pembacanya pada saat itu. Artinya kalau kita membaca kitab Wahyu, kita harus tahu bahwa pada saat itu orang Kristen sedang mengalami aniaya oleh pemerintahan Roma, sehingga para penulis surat atau kitab yang kemudian dikanonkan ini, mereka kerap kali menuliskan satu surat yang berbentuk apokaliptik, pengharapan bagi masa depan yang dinyatakan di dalam banyak simbol. Sehingga akan menjadi keliru kalau kita membaca teks-teks seperti ini secara harfiah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya jika kita melihat di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-11, dikatakan seperti ini. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah tentu kalau kita membaca teks seperti ini dan seterusnya, kita tidak dapat memaknai teks ini secara harfiah, bahwa seolah-olah surga itu hanya berbentuk satu kota dengan tembok yang besar, lalu ada pintu gerbang sebanyak 12 buah. Semua kata-kata ini adalah simbol, Bapak Ibu. Dan kita tidak akan membahas secara mendetail semua simbol yang dikatakan di sini. Misalnya kalau kita membaca kembali di dalam Wahyu 21, ayat yang pertama, dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kalau kita membaca harfiah, maka kita akan lihat bahwa ternyata dalam surga nanti nggak ada lagi laut. Padahal kalau kita membaca dan kita memahami konteks dari penulisan kitab apokaliptik khususnya Wahyu, laut itu melambangkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kita harus berhati-hati ketika kita membaca teks-teks seperti ini. Satu teks yang bernuansa apokaliptik, janganlah kita membaca dengan atau secara harfiah. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa surga adalah sebagai sebuah lokasi. Tentu sebagai sebuah lokasi, kita tidak dapat memaknai bahwa surga itu ada di satu tempat yang lain di alam semesta. Kalau kita mau ke surga, maka kita perlu pakai pesawat ulang-alik. Nanti kita keluar dari bumi menuju Mars, kita belok ke arah Jupiter, dan kita nanti lewat Saturnus, kita lewat Uranus.
Dan kita seolah-olah kan berharap menemukan surga di satu tempat di alam semesta ini, di luar dunia ini. Kita tidak dapat memaknai surga sebagai lokasi yang seperti itu. Sejatinya dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai surga bagi manusia dan ciptaan Allah lainnya. Dan setelah kita tadi baca berkali-kali di dalam Wahyu dikatakan bahwa Allah sedang memperbarui kembali dunia ini melalui Kristus Yesus dan dengan kuasa Roh Kudus. Jürgen Moltmann menuliskan di dalam bukunya mengenai pengharapan bagi dunia ini, ia menuliskan iman melihat dalam kebangkitan Kristus bukan keabadian surga, tetapi masa depan dari dunia di mana salib Kristus berdiri. Iman melihat dalam dirinya masa depan kemanusiaan yang untuknya Yesus telah mati. Itulah sebabnya iman menemukan bahwa salib Kristus adalah harapan bagi dunia ini. Sehingga kita dapat memaknai bahwa Yesus yang telah berinkarnasi, lahir, menderita, mati, bangkit, dan bahkan kembali ke dalam surga. Setiap peristiwa Yesus ini merupakan bentuk bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi dunia ini. Dan kehadirannya di dalam dunia ini untuk menjadikan kembali dunia ini sebagai surga. Surga yang paripurna nantinya. Kira-kira itu yang dapat kita pahami secara singkat surga sebagai sebuah lokasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang dalam pandangan gereja mula-mula, mereka percaya bahwa surga yang Allah sediakan bagi kita bukanlah surga yang ada jauh di sana, tapi dia ada di sini, dekat di sini. Dan kita akan melihatnya satu hari kelak bahwa setiap orang yang mati di dalam Tuhan akan masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Allah sendiri bagi kita. Yang ketiga, makna surga yang dapat kita temui adalah surga sebagai sebuah situasi. Untuk memahami surga sebagai sebuah situasi, kita perlu melihat satu doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Melalui doa Bapa kami ini kita dapat memahami bahwa surga adalah sebuah situasi atau keadaan di mana kehendak Allah dinyatakan di tengah-tengah manusia dan ciptaan Allah lainnya. Dengan demikian ketika kehendak Allah dinyatakan di tengah-tengah keseharian kita, maka surga pun akan nyata di dalamnya. Tapi perhatikan bahwa surga yang akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari bukanlah satu surga secara yang kita pahami secara sempurna atau paripurna. Allah yang selalu bersama dengan kita menjadikan kehidupan kita pada saat ini sebagai satu rangkaian dengan surga yang paripurna kelak. Artinya kalau kita memahami demikian, kita akan lihat adanya surga yang samar-samar dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita akan melihat bayangan surga dari surga yang sempurna kelak. Untuk memahami hal ini lebih lanjut, saya mengajak kita untuk memperhatikan Wahyu 21 ayat yang kelima. Wahyu 21 ayat yang kelima. Ido kaina poyo panta. Behold, I make all things new. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru. Di dalam kata kerja yang tertera di dalam ayat tersebut menggunakan keterangan present indikatif aktif yang menunjukkan bahwa Allah membuat langit dan bumi yang baru dijadikan Allah secara progresif sejak saat ini. Di situ Yesus tidak berkata bahwa lihatlah aku akan menjadikan semuanya baru, enggak. Tapi dikatakan di dalam terjemahan baru, lihatlah aku menjadikan segala
sesuatu baru. Yang kalau kita dapat maknai itu adalah satu pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Yesus dengan kuasa Roh Kudus tentu saja. Itu berarti bahwa langit dan bumi yang baru bukanlah sebuah situasi yang ada secara tiba-tiba. Karena itu tentang surga sebagai sebuah situasi dikenal sebuah istilah it's already but not yet. Ia telah ada tetapi belum sempurna. Kita telah melihat bayang-bayang surga di dalam kehidupan ini tetapi belum seluruhnya. Jadi jika kita hendak memahami surga sebagai sebuah situasi, saya ajak kita untuk memahami bahwa situasi ini adalah situasi yang dapat kita rasakan dalam keseharian kita. Ya, kita telah melihat bayang-bayang surga tetapi kita masih belum melihat seluruhnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, surga adalah sebuah relasi. Definisi yang paling utama tentang surga adalah bahwa ia merupakan sebuah relasi. Sebagaimana yang dapat kita maknai di dalam arti keselamatan, yaitu adalah theosis. Atau manusia yang mengalami kemenyatuan dengan Allah Trinitas. Manusia yang sempat terpisah dari Allah karena dosa, kemudian dipersatukan kembali melalui Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga di dalam kehidupan kita pada saat ini pun, jika kita telah sungguh-sungguh mati dan bangkit bersama dengan Kristus, kita akan mengalami surga yang sedang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu saya ingin katakan bahwa inilah yang kita alami ketika kita dengan iman bersedia mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Esensial bukan di mati dan bangkit ya, tetapi bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jika kita membaca ayat tersebut, kita akan memahami, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa surga terutama berbicara bukan tentang kehidupan setelah matinya daging. Bukan setelah kita terbaring dan kita mati nanti. Tetapi surga terlebih berbicara tentang kehidupan setelah matinya kedagingan. Surga berbicara tentang pemutusan hubungan dengan dosa dan penyatuan dengan Allah. Kiranya ketika kita memahami makna ini, kita akan semakin terdorong untuk memiliki hubungan yang lebih intim dengan Dia yang telah merindukan kita ada bersama-sama dengan Dia. Jadi persoalannya bukan surga di mana, tetapi dengan siapa kita sehingga kita dapat merasakan surga itu. Seorang bernama Martin Luther pernah berkata, bahkan jika Yesus pun yang saya kasihi berada di neraka, akan lebih baik bagi saya berada di neraka ketimbang saya berada di surga tanpa Dia. Ya, kira-kira 4 hal ini yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang dapat kita maknai ulang tentang surga. Yang pertama, bahwa surga hanyalah tentang Allah saja. Kita terdorong untuk mengatakan bahwa Allah itu cukup bagi kita. Tanpa hal yang lain pun kita tetap mengasihi Allah apa adanya. Yang kedua, surga adalah sebuah lokasi. Kalaupun kita memahami surga sebagai sebuah lokasi, kita terdorong
untuk kita boleh mewujudkan tempat yang memang Allah kehendaki untuk kita ada di dalamnya, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru itu, sehingga kita dapat bermitra dengan Allah untuk mewujudkan kehendaknya ini. Yang ketiga, yaitu surga sebuah situasi. Kalau kita memang sungguh-sungguh ingin mengalami surga di dunia ini, bahkan sejak saat kita hidup, meskipun hanya bayang-bayangnya, satu surga yang samar-samar, saya ajak kita untuk ayo kita hidup dalam kehendak Allah dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Sehingga dengan kehidupan yang sungguh-sungguh ada dalam kehendak Allah ini, kita dapat melihat sebuah situasi yang samar-samar, tetapi pada satu hari kelak kita akan melihatnya secara sempurna. Sebuah surga yang paripurna. Yang keempat, yang terakhir, definisi makna yang paling penting untuk kita sama-sama pahami bahwa surga adalah sebuah relasi, yaitu sebuah kemenyatuan, teosis, manusia yang terhisap ke dalam perikoresis yang dialami oleh Allah Tritunggal dalam pribadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan kita hidup dengan mati terhadap dosa, kita akan menemukan satu hubungan yang baru dengan Allah yang dikerjakan melalui Kristus Yesus dengan kuasa Roh Kudus bagi kita semua. Dengan demikian kita akan melihat satu hubungan yang sungguh-sungguh utuh antara kita dengan Allah. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan mengenai topik pada hari ini, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan Bapak Ibu ke dalam kepada nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, dan kami berharap bahwa kami dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Karena untuk membahas mengenai surga tentu satu topik yang sangat panjang, dan kita tidak akan punya cukup waktu untuk bicara mengenai hal ini dalam satu topik. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu sebelum kita akhiri PBS pada malam hari ini, saya ajak kita untuk sama-sama kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh kembali belajar di dalam Petamburan Bible Study mengenai redefining heaven atau memaknai ulang surga. Kami percaya bahwa kami bukan hanya belajar untuk mengisi intelektualitas kami, tapi lebih dari itu supaya kami dapat semakin kagum akan karyamu, akan kasihmu, akan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa biarlah kami sungguh-sungguh menginginkan surga bukan karena keindahannya sebagai satu tempat, tapi karena terlebih Engkau sendiri ya Allah yang ada di sana. Ajar kami untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh rindu mengalami satu relasi dengan Engkau yang sempurna. Tidak di dalam daging yang masih dapat jatuh ke dalam dosa, tetapi dalam satu kemenyatuan pikiran, perasaan, kehendak kami dengan Engkau sendiri ya Bapa. Karena itu Roh Kudus terus pimpin kami dalam keseharian kami. Biarlah kami boleh melihat surga yang samar-samar itu di dalam hari-hari kami ke depan. Hingga kami boleh melihat satu surga yang sempurna. Surga yang paripurna kelak. Setelah kami meninggalkan tubuh di dalam daging ini. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa dalam PBS berikutnya. Bapak Ibu, Tuhan memberkati.